Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya di tengah kekhawatiran, keterbatasan, dan ketakutan, serta ketidakpastian yang ada di sekitar kita, iman kepada Kristus yang bangkit senantiasa menghadirkan kekuatan dan pengharapan. Sehingga bukan hanya Kristus yang menang, tetapi kita juga menang. Perjumpaan dengan Sang Firman kiranya senantiasa membaharui semangat dan daya juang dalam kehidupan kita. Hari Minggu menegaskan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan dalam perjuangan hidup kita. Inilah hari Minggu. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuki ibadah pada Minggu Paskah ketiga ini dengan pengakuan dari dasar hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Apa yang membuat dua orang murid, Kleopas dan temannya, tidak mengenal Yesus yang menjumpai mereka dalam perjalanan ke Emmaus? Bukankah mereka sudah hidup bersama Yesus sekian lamanya? Bukankah mereka telah mendengar berita dari murid yang lain bahwa ia telah bangkit? Bukankah Yesus telah berulang kali menyatakan tentang kematian dan kebangkitannya?
Sebenarnya bukan hanya mereka yang seringkali tidak mengenal kehadiran Yesus. Kita juga sering mengalaminya. Itu terjadi karena kita memiliki gambaran kita sendiri tentang Yesus dan karyanya. Mari kita membuka mata hati kita, sehingga kita terus melihat tanda dan karya Kristus yang bangkit di tengah situasi dan kondisi yang sulit seperti saat ini. Dikau yang bangkit Maha Mulia. Bapa kami yang di sorga, kami mengakui dosa dan kesalahan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa iman kami seringkali lemah. Damai dalam hidup kami mudah berubah, dan kemenangan dalam Kristus yang bangkit seringkali sebatas ritual. Di dunia di sekitar kami begitu membentuk kami. Ketakutan yang ditebarkan begitu mencekam kami, sehingga kami menjadi begitu rapuh dan lemah. Ampunilah kami Tuhan. Mata batin kami seringkali tidak mampu melihat Kristus yang berjalan bersama kami. Ini semua terjadi karena kami bersandar pada diri kami sendiri dan bukan pada Kristus yang bangkit. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan
dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Kristus menghampiri dan menemani langkah kehidupan kita, maka anugerah-Nya senantiasa menyapa dan menenteramkan kita. Inilah berita anugerah dari Tuhan Yesus yang menyambut dan memulihkan saudara, yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit mengubahkan dan membaharui Kleopas dan murid yang lain. Tuhan Yesus yang sama kini menebus, menganugerahkan kekuatan dan berjalan bersama dengan kita saat ini. Sungguh indah, kabar mulia. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, itulah keyakinan kami bahwa Yesus yang dahulu bangkit, menyertai murid yang berjalan ke Emmaus. Kini Yesus yang bangkit dan menang juga menyertai setiap kami umat-Mu. Umat-Mu yang dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian oleh karena pandemi corona yang ada di sekitar kami. Sebagaimana para murid yang dibaharui dan berani melangkah, maka kami pun ingin dibaharui oleh Sang Firman, sehingga kami berani melangkah menghadapi tantangan yang ada. Roh Kudus, persiapkanlah setiap kami,
kuasailah setiap kami, sehingga sungguh Sang Firman akan menyapa, meneduhkan, dan menguatkan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita memperhatikan bacaan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas, pasal 24, ayat 13 sampai dengan 35 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari terakhir belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan segera kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tanpa terasa hampir 5 minggu kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja. 5-6 minggu. Tentu ini bukan sesuatu yang ideal, bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi apapun yang terjadi, kita diajak oleh Tuhan untuk belajar menyikapi segala sesuatu yang terjadi bukan dalam keputusasaan, tetapi dalam pengharapan. Bukan dalam pikiran-pikiran negatif, tetapi dalam pikiran dan sikap-sikap yang positif. Oleh karena itu kita bisa mengucap syukur jikalau hari ini kita masih boleh bertemu dalam ibadah walaupun secara online. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 memang memporak-porandakan kehidupan kita bersama. Secara pribadi, secara sosial, secara keagamaan, secara kemasyarakatan, bahkan tatanan kehidupan dalam kehidupan dunia pun porak-poranda. Dipaksa dan terpaksa harus berubah. Mengubah begitu banyak kebiasaan, tradisi, dan hal-hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada sesuatu yang kita harus renungkan bersama-sama. Jikalau sampai saat ini pandemi COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda akan usai, maka sesungguhnya hal ini juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku kita setiap hari. Ketika pandemi COVID-19 ini hadir dalam kehidupan kita, maka pemerintah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan agar kita bisa menyikapi itu melalui sikap hidup kita setiap hari. Apakah itu menjaga kesehatan? Apakah itu menjaga jarak sosial dengan orang-orang lain? Apakah itu kemudian mengubah hal-hal yang biasa kita lakukan secara sembrono tetapi kemudian kita ubah menjadi lebih baik lagi? Jikalau sampai saat ini ternyata itu belum membuahkan hasil, itu semua tidak terlepas dari ketegartengkukan kita. PSBB tidak mengubah banyak hal dalam kehidupan banyak orang. Mereka terus saja berpergian, mereka terus saja tidak menggunakan masker, mereka mengabaikan begitu banyak protokol-protokol kesehatan yang seharusnya mereka perhatikan. Oleh karena itu tidak salah ketika pemerintah kemudian mengambil sikap yang lebih tegas. Mungkin diperlukan pemberlakuan lockdown misalnya. Larangan mudik dan pulang kampung juga menunjukkan betapa mengubah sebuah kebiasaan ataupun perilaku dalam kehidupan itu tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mengapa tidak mudah? Karena pola pikir dan pemikiran yang ada dalam diri kita, itulah yang membentuk kehidupan kita, yang membentuk kebiasaan kita, yang membentuk kehidupan kita setiap hari. Ketika sebuah kebiasaan itu berasal dari pola pikir yang sudah ada dalam kehidupan kita begitu lamanya, maka sulit untuk diubah, apalagi dibaharui. Rupanya hal itu juga terjadi dalam kehidupan orang beriman. Walaupun para murid bersama dengan Kristus sekian lamanya, Kristus mengajarkan tentang siapakah Mesias, tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kemuliaan yang harus melalui penderitaan dan juga kebangkitan. Tetapi ketika itu semua terjadi, tidak mudah bagi para murid untuk mempercayai Kristus yang bangkit, menang bersama dengan Ia yang bangkit dari kematian. Itu semua tidak terlepas dari pola pikir yang ada dalam kehidupan para murid.
Bisa jadi itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita sering bercakap-cakap tentang Kristus, sering menceritakan tentang Kristus, membaca ajarannya, melakukan PA, ataupun mengetahui banyak hal tentang Kristus. Tetapi apa yang kita ketahui itu seringkali tidak mengubahkan kehidupan kita. Kita hanya tahu tentang Dia, kisahnya, ajarannya, tetapi tidak mengenal Dia secara pribadi. Perjumpaan dengan Kristus secara spiritual perlu kita alami dalam kehidupan kita, sehingga itu mengubahkan kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimana caranya agar hidup kita dibaharui oleh Sang Firman yang bangkit dan menang itu? Kalau kita belajar dari bacaan kita, maka kita bisa melihat pertama-tama, janganlah kita terjebak dalam kesedihan yang menghancurkan pengharapan kita. Kalau kita perhatikan, dua orang murid yang berjalan ke Emmaus ini tidak bisa mengenal Yesus yang menghampiri mereka. Karena di situ dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Penderitaan, penyaliban, dan kematian Kristus sungguh menghancurkan hidup mereka, merampas masa depan mereka, menghilangkan kesukacitaan mereka. Air mata sungguh mengaburkan pandangan mereka. Hati yang berduka itu belum pulih, sehingga mereka dikatakan dengan muka muram, bercakap-cakap dengan Yesus yang berjalan dengan mereka, tetapi tidak mereka kenal. Penderitaan ketika disikapi secara negatif akan mendatangkan kedukaan yang luar biasa. Kita tidak lagi melihat pengharapan-pengharapan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengenal tanda-tanda kehidupan yang Tuhan hadirkan. Kemuraman mendatangkan sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Kemuraman membuat kita tidak bisa melihat Tuhan yang menopang dan memegang tangan kita. Bukan hanya kesedihan yang merampas kebahagiaan para murid. Ayat 19, ayat 20 juga dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Rupanya selain kesedihan, para murid juga terbelenggu dalam pengharapan yang keliru akan siapakah Mesias. Rupanya para murid, Kleopas dan temannya ini, memiliki pengharapan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membawa kejayaan dan membebaskan bangsa Israel secara politis dari kekuasaan Roma. Rupanya mereka memiliki gambaran sendiri dalam pikiran mereka tentang siapakah dan seharusnya Mesias. Oleh karena itu ketika apa yang mereka harapkan itu tidak terwujud, mereka terjungkal dalam kesedihan dan kemurahan yang tiada dasarnya. Jurang kesedihan itu seakan-akan tidak berdasar dan tidak bertepi, menelan mereka. Oleh karena itu muka mereka muram. Mereka kehilangan pengharapan. Bahkan kabar kebangkitan yang disampaikan oleh para perempuan, ayat 23, itu juga seperti angin lalu yang tidak memberikan efek atau dampak apapun dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah hal itu juga terjadi dengan kita? Cara beragama yang keliru, misalnya karena kita memiliki pandangan, pikiran tentang Yesus dan karyanya menurut sudut pandang kita, menurut cara kita. Kita memiliki angan-angan tersendiri, kita memiliki harapan tersendiri, kita memiliki ekspektasi sendiri tentang karya Tuhan yang seharusnya terjadi dalam hidup saya. Kita seringkali mengharapkan Tuhan melakukan hal-hal yang seperti yang kita inginkan.
bukan kita memiliki hidup seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mengubah pola pikir dan pengharapan dalam kehidupan kita, seperti pola pikir dan pengharapan yang Tuhan berikan itu sangat penting. Perjumpaan secara spiritualitas dengan Tuhan akan membuat kita mampu mengalami perubahan dan pembaharuan. Kita bersyukur karena Kristus begitu baik kepada para murid. Karena kemudian dalam ayat 25 sampai dengan 27 Kristus menegur mereka sekaligus mengajar mereka kembali. Kristus sang guru itu menyadari bahwa para murid belum begitu mengerti dan memahami semua ajaran yang ia sampaikan. Oleh karena itu kemudian ia mengajar kembali para murid ini. Ia mengajak para murid untuk kembali mengingat apa yang telah ia ajarkan dulu. Yesus mengajak para murid untuk percaya kepada tulisan-tulisan yang dibuat oleh para nabi yang menubuatkan tentang Mesias. Ketika mereka membaca kitab suci, tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh para nabi itu, maka mereka harus melihat nubuatan yang ditujukan untuk Yesus genapi. Yesus juga menekankan bahwa Mesias yang datang dalam kehidupan mereka adalah Mesias yang menggunakan penderitaan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Penderitaan bukan aib atau kekalahan, tetapi jalan penderitaan adalah untuk meraih kemenangan dan kemuliaan. Penderitaan karena dosa itu harus dikalahkan dengan cara dirangkul agar kemuliaan itu hadir. Bukankah seluruh kitab suci dikatakan, kitab Musa dan kitab para nabi selalu berkisah tentang dia, tentang Mesias yang seharusnya ditemukan oleh para murid. Rupanya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, rajin membaca kitab suci, merenungkannya setiap hari, tidak otomatis membuat kita menemukan Kristus di dalamnya. Jikalau kita tidak bersedia membuka pikiran kita, mengubah pemahaman dan pengharapan kita tentang Yesus menurut Alkitab, bukan menurut kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ibadah setiap hari yang kita lakukan kiranya menuntun kita untuk menemukan Kristus seperti yang Ia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Kiranya kitab suci yang kita buka setiap hari, kita baca dan kita renungkan, memperjumpakan kita dengan Sang Firman yang membarui hidup kita. Mengenal Yesus seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Alkitab tuliskan adalah cara agar kita mendapatkan pembaharuan hidup. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika para murid ini hidup bersama dengan Yesus yang bangkit, maka ada sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Apakah yang baru itu? Pertama-tama mereka bisa mengenal Yesus. Kali ini mereka mengenal Yesus melalui tanda yang Yesus hadirkan. Ketika Kristus duduk makan, mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, maka dikatakan terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Dan pada saat itu Yesus langsung hilang dari pandangan mereka. Ketika kita bersedia membuka pikiran kita, mengubah pemahaman dan pengharapan kita dalam Allah, maka kita bisa melihat, kita bisa mengenal tanda-tanda kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Mengenal tanda-tanda kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, maka kemudian itu akan membuat kita berkobar-kobar. Hati kita akan memiliki semangat yang luar biasa, menghilangkan kemuraman, menghilangkan kesedihan, menghadirkan keberanian dan semangat hidup. Sehingga ketika kita membaca kitab suci,
maka kita akan selalu menemukan bagaimanakah tanda-tanda kehadiran Kristus itu menyapa kita. Firman Allah itu memberikan kekuatan, pengharapan, semangat. Karena di dalamnya kita melihat tanda-tanda Kristus yang menyapa kita, menghiburkan kita, menyertai kita. Maka kemudian yang terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, Yerusalem adalah genangan penuh, kenangan yang penuh dengan kepahitan. Di sana mereka menyaksikan Sang Mesias itu menderita, sengsara, disalib dan mati. Meninggalkan Yerusalem adalah meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan yang pahit. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, Yerusalem bukanlah lambang kepahitan. Lambang kepahitan itu harus didatangi, dirangkul, dihadapi sebagai sebuah kenyataan. Mereka tidak lagi lari, tetapi mereka ingin memulihkan diri. Di mana? Di Yerusalem. Mereka bangkit, kembali ke Yerusalem. Bukan lagi dengan ketakutan untuk bersembunyi, tetapi dengan sebuah kesukacitaan untuk berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada murid-murid yang lain yang masih bersembunyi bersama-sama dalam ketakutan. Mereka kembali untuk berbagi kesukacitaan, untuk berbagi hati dan hidup yang tidak lagi muram, tetapi muka yang berseri, hati yang berkobar karena perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, mereka tidak lagi berkisah tentang Ia yang hanya mereka ketahui. Kini kedua murid itu berkisah tentang Yesus yang mereka kenal. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia. Kristus yang bangkit bukan hanya mereka ketahui, tetapi saat ini sudah mereka kenal, menyapa mereka, mengubarkan hati mereka, membuat mereka berani. Apa yang mereka ceritakan bukan hanya sekedar apa yang mereka ketahui, tetapi apa yang mereka kenal secara pribadi. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Kristus yang bangkit seharusnya kita kenal secara pribadi, menyapa hidup kita. Kristus yang bangkit, itulah yang kita kisahkan, kita narasikan, kita ceritakan sepanjang kehidupan kita. Bukankah ketika itu terjadi, maka hidup kita dibaharui oleh Sang Firman itu. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjumpaan dengan Sang Firman menjadikan pikiran kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hati kita berkobar dengan semangat yang membara setiap kali berbicara tentang firman Tuhan. Maka segala tindakan kita sepenuhnya digerakkan oleh Sang Firman yang memberi kekuatan, keberanian, dan pengharapan untuk hidup bersama dengan Kristus yang bangkit. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama kita masuki saat hening kita. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kami, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau tidak pernah jemu untuk senantiasa mengajar kami, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menyerahkan akan setiap hidup yang Bapa anugerahkan. Kiranya hidup yang kami jalani adalah hidup yang dibaharui oleh Kristus yang bangkit. Sehingga setiap hidup yang kami jalani adalah hidup dalam keberanian, dalam kesukacitaan, dalam kesaksian akan Kristus yang bangkit. Bapa Surgawi, saat ini kami menyerahkan akan anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, baik oleh karena virus COVID-19 ataupun oleh karena hal-hal yang lain. Mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka, menguatkan dan memulihkan mereka. Berkati obat yang diminum, berkati perawat yang merawatnya, berkati dokter yang memeriksa, dan juga menguatkan mereka. Sehingga melalui semua itu, sungguh setiap anak-Mu mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang saat ini menghadirkan dirinya untuk menyapa, merawat, menemani setiap mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau yang akan berikan kekuatan, semangat, dan kesehatan, sehingga sungguh mereka bisa melaksanakan apa yang mereka kerjakan ini untuk kebaikan setiap mereka yang dirawat. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga mendapatkan kekuatan untuk melakukannya dengan baik. Kami juga terus berdoa bagi upaya pemerintah untuk menyediakan obat, peralatan kesehatan, rumah sakit. Tuhan yang akan pimpin dan berkati, sehingga semua itu boleh mencukupi dan boleh menolong setiap saudara-saudara kami yang saat ini sakit dan membutuhkan perawatan. Kami juga terus berdoa untuk upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini melalui PSBB di berbagai tempat, melalui penyuluhan-penyuluhan, melalui penyadaran-penyadaran kepada masyarakat. Tuhan yang akan memberikan kesadaran kepada setiap kami, warga masyarakat, warga Indonesia, agar dengan kesadaran yang kami lakukan dalam tindakan-tindakan yang bertanggung jawab, maka kami tidak hanya melindungi diri kami sendiri, tetapi kami juga melindungi dan menjaga orang-orang di sekitar kami. Di atas semuanya kami boleh ikut ambil bagian untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk setiap sesama yang terdampak secara ekonomi karena COVID-19 ini. Mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka yang mengalami pergulatan dan pergumulan untuk makan setiap hari, mereka yang sungguh tidak tahu kemana lagi mendapatkan hal-hal yang harus mereka konsumsi setiap hari.
Jauhkan mereka dari pikiran dan tindakan negatif, tetapi ulurkan tangan-Mu melalui siapapun untuk menolong mereka. Pakailah pemerintah, lembaga-lembaga kemanusiaan, pakailah gereja-Mu dan setiap kami untuk menyapa dan menolong mereka. Bapa Surgawi, saat ini kami juga terus berdoa untuk keamanan negeri kami. Mampukan aparat keamanan untuk menjaga keamanan. Karena saat ini kami menyadari ada begitu banyak saudara-saudara kami yang berpikiran sempit dan bertindak negatif, sehingga mereka melakukan berbagai tindakan yang merugikan sesamanya. Tuhan, Engkau yang akan menolong aparat keamanan, sekaligus menyadarkan saudara-saudara kami ini. Kami juga terus berdoa secara khusus untuk gereja-Mu GKI Pengadilan, dalam karyanya, dalam kesaksian dan pelayanannya. Engkau yang akan menopang dan mencukupkan, sehingga kami terus bisa berkarya dengan baik. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala keberadaannya, dalam segala pergumulannya. Tuhan yang akan terus menopang, Tuhan yang akan terus menjaga dan menolong setiap mereka, sehingga setiap ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian boleh dihadapi dengan sebuah keyakinan bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Engkau senantiasa menyertai mereka. Bapa Surgawi, kami ingin menyerahkan akan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka pimpinlah kami, agar sungguh kami bisa menghayati setiap hal yang kami lakukan dengan benar. Oleh karena kami menghayati bahwa Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan kesempurnaan dan terwujudnya doa syafaat kami hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Kami daraskan semuanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup yang dibarui oleh Sang Firman adalah hidup yang mengucap syukur. Seperti yang dilakukan, hidup yang berbagi dan memberi. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja masing-masing, atau mengumpulkan dalam amplop dan membawa ke gereja saat kondisi sudah normal, atau menitipkan ke pengurus wilayah masing-masing. Kita sudah ditebus olehnya. Mari bawa padanya
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal. Kami mengucapkan syukur atas anugerah, atas kebaikan Tuhan yang telah menjaga dan melindungi kami setiap hari. Ajarilah kami, supaya kami senantiasa tetap bersyukur dalam keadaan apapun, atas kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan. Kami telah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan mengkuduskannya, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjumpaan dengan Sang Firman memampukan kita untuk belajar dan hidup seperti yang Ia ajarkan dan teladankan dalam hidupnya. Sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang dibaharui dan mengenal secara utuh Kristus yang bangkit, serta berjalan bersama dalam setiap langkah kehidupan kita. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Yesus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Agar perjumpaan dengan Sang Firman itu sungguh-sungguh membaharui setiap kehidupan kita, maka senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringi